Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bincang, dimanapun kalian berada, semoga selalu berlimpah berkah, kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Bincang, belakangan kita selalu akrab dengan kata-kata syar'i. Hingga kata syar'i ini menjadi label apapun itu, tak terkecuali menjadi label fashion muslimah Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah hijab atau jilbab. Jika seorang perempuan muslimah memakai hijab, hanya sampai sini saja itu dikatakan tidak syar'i. Bahkan mirisnya, hal ini juga mengenai teman-teman muslimah yang berprofesi sebagai poluan dan mengenakan hijab. Selain itu juga para perawat yang hijabnya hanya dibatasi sampai sini saja. Lalu Sobat Bincang, apakah teman-teman yang memakai hijab seperti itu berdasarkan profesi ataupun teman-teman biasa yang mengenakan hijab tidak menjulur panjang ke lutut itu dianggap salah? Nah, Sobat Bincang, yang melabeli kata-kata syar'i ini katanya tadi berdasarkan ayat Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna al-ayah. Nah, katanya ini harus benar-benar menjulur panjang. Namun, ada argumen menarik di sini dari Ibnu Asyur dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir yang memaknai atau menafsiri kata-kata jaib atau juyub di ayat tersebut. Begini ringkasan tafsirnya. Al-juyub jam'u jaib bi fathil jim wa huwa tawqul qamisi mimma yalir rukhabah. Kata juyub di ayat tersebut adalah bentuk jamak dari kata jaib, yaitu lubang leher pada baju. Lalu beliau memberikan penafsiran wal yadhna khumurahunna ala juyubil aqmisati. Maka hendaklah bagi perempuan-perempuan muslimah tentunya untuk meletakkan khimar mereka pada batas lubang leher pada baju. Artinya kita harus menutup ini sampai lubang baju kita tidak terlihat. Bihaitsu la yabqa baina muntahal khimari wa mabda'il jaybi ma yadhharu minhal jid. Sehingga tidak ada lagi nih sisa atau bagian leher yang terlihat. Begitu. Itu kata penafsiran Ibnu Asyur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir tadi. Ada pendapat lain dari Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Beliau mengutip pendapat beberapa ulama mufassir, di mana pendapat tersebut menyatakan bahwasanya dulu perempuan-perempuan Arab sering mengenakan hijab tapi dikebelakangkan seperti ini, tidak menutupi bagian depan. Nah, untuk itu datanglah ayat itu dan ditafsiri bahwasanya perempuan ketika memakai hijab itu juga harus dijulurkan ke depan untuk menutupi bagian leher yang tidak tercover oleh bajunya. Karena pada dasarnya diasumsikan bahwa baju yang dipakai sudah longgar dan sudah menutupi bagian dada, sehingga yang tidak tercover adalah bagian dada ke muka atau ke bagian tumbuhnya rambut. Untuk itu penting kiranya menutup aurat tersebut dengan menjulurkan hijab ke depan. Yang penting bagian leher termasuk itu dalamnya ada perhiasan mungkin kalung ataupun anting ataupun rambut-rambut kecil yang tersisa di bagian sini itu tercover oleh hijab tadi. Nah, jika berdasarkan argumen yang sudah tadi disebutkan oleh beberapa mufassir, sebenarnya penafsiran surat An-Nur ayat 31 tadi esensinya sudah dapat, yaitu menutupi aurat. Apalagi ketika bajunya itu adalah baju yang longgar. Nah, sekarang kita akan ngebahas nih pendapat yang kedua atau argumen yang kedua yang menjelaskan bahwasanya hijab itu harus menjulur panjang. Hal ini datang dari beberapa mufassir juga yang menjelaskan bahwa kata jaib di situ adalah sama halnya dengan sadar atau dada, di mana kata jaib sendiri atau juyub itu tadi mengalami pergeseran makna nih. Tadi kan kata jaib itu lubang ya pada lubang leher pada baju.
Sedangkan para mufasir yang mengenakan ayat ini itu memaknai jaib adalah kantong. Seperti halnya kita tahu bahwa kantong biasanya terletak di bagian dada. Untuk itu, beberapa ulama mufasir menyatakan bahwasanya hijab itu minimal harus menutupi bagian dada. Makanya banyak nih hijab-hijab sekarang, tren hijab sekarang yang menjulur hingga ke bawah dada atau bahkan bisa sampai ke lutut. Namun demikian Sobat Bincang, yang mesti diingat adalah panjang atau tidaknya hijab tersebut bukanlah menjadi tolak ukur atas ketaatan seorang perempuan, ya. Karena seperti halnya kita tahu bahwasanya ketaatan seseorang tidak ada yang bisa menilai kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita merebut peran Tuhan tentunya, ya. Nah, selain itu kita juga harus belajar banyak tentunya. Karena bisa jadi banyak penafsiran-penafsiran lain selain dua pendapat tersebut tadi. Jadi jangan sampai kita menutup diri untuk menerima pendapat-pendapat di luar apa yang kita yakini. Nah, demikian Sobat Bincang, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.